Dalam perbatasan yang terkoyak, diplomat Cina dan India menyepakati akan mengadakan pertemuan untuk diplomasi antara Cina dan India yang terletak di sebuah negara sentral. Konflik antara kedua negara semakin memanas dan pertemuan ini adalah usaha terakhir untuk meredakan ketegangan. Ada dua bagian utama ruang konferensi dan perbatasan yang digambarkan melalui adegan visual. Konferensi perundingan pun dimulai. Baik, pertemuan ini tidak hanya tentang politik, Rajes. Ini tentang perdamaian. Kita harus mengakhiri ketegangan yang tidak ada habisnya ini. Ini tidak tahu apa yang sedang kita alami. Tapi bagaimana mencari damai jika tentara kalian sering menyerang wilayah kami? Kita semua tahu perbatasan ini adalah titik sensitif. Kita tidak dapat saling menyalahkan tanpa solusi apapun. Saya sudah berada di perbatasan. Tidak mudah menahan emosi ketika melakukan komunikasi. Setiap langkah pasti bisa mengarah ke arah belakang. Ini sudah menjadi kesalahan fatal, Putra. Ini bukan tentang perdamaian lagi, tetapi kami juga harus memperkuat perbatasan kami. Jika itu yang kalian inginkan, kita akan berada di jalan yang sama. Bertumpah darah. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Ini bukan soal perbatasan saja. Ini demi generasi masa depan kita. Kita harus mendengarkan satu sama lain. Konflik di perbatasan antara warga India yaitu Katifa dan warga Cina yaitu Sunli. Kavita, aku hanya ingin hidup tenang, tidak ada yang ingin berperang. Benar, Sunli, tetapi pemerintahan kami selalu mengirim pasukan militer yang lebih banyak. Katanya sih itu untuk keamanan negara, tapi aku takut, Sunli. Aku takut ini akan memicu datangnya perang lagi. Aku banyak mendengar berita soal tembakan tadi malam. Kita harus gimana? Kita kan rakyat biasa. Benar, Sunli, tetapi aku kadang berpikir bahwa kita ini hanyalah bidak dalam permainan catur yang lebih besar, yang hanya berharap untuk hasil yang lebih baik. Kembali ke ruang konferensi untuk melanjutkan kesepakatan. Ini sudah terlalu jauh. Kami tekan mundur, kemudian terus memperburukkan ini. Ini bukan tentang kebijakan, tapi tentang masa depan rakyat kami. Rajes, kita sudah berada di ujung jurang. Jika tidak ada solusi untuk masalah ini, akan lebih banyak korban yang jatuh. Tentara-tentara kita sudah tidak mau lagi perang. Dan kami tidak akan mau pergi dari tanah kami ini. Kami sudah lama menjaga perdamaian ini, tetapi masalah ini sudah menjadi masalah yang sangat besar. Kami tidak akan memberikan perbatasan ini kepada tangan yang salah. Kita semua tahu siapa yang paling menderita, rakyat kami, Sunli dan Kavita. Apa yang akan kita lakukan pada mereka? Aku hanya seorang tentara, tapi aku tahu bahwa kita sudah kehilangan kemanusiaan kita. Kita perlu mencari jalan keluar yang benar. Kesepakatan perdamaian dari kedua negara yaitu Cina dan India.
yang menentukan bagaimana ke depannya. Jangan sampai kita membiarkan kebencian yang menghancurkan segalanya. Kami siap bekerja sama dengan kalian, dan kami juga siap untuk merundingkan kembali perbatasan yang ada. Tetapi dengan satu syarat, yaitu keamanan untuk negaraku, begitu juga dengan negara. Jika itu yang kalian tawarkan, kami akan berjaya. Tapi kita harus hidup seperti seorang tentara, dan kita harus menjadi seorang manusia yang hidup akan hak asasi manusia. Baik. Setelah kesepakatan yang dilakukan kedua negara, terlihat kegembiraan warga Cina dan India setelah mengetahui negara mereka melakukan perdamaian dan mereka memiliki harapan baru. Kemungkinan kok kita akan mendapatkan dunia yang lebih damai. Serius, aku harap ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang semua orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dan tanpa rasa takut. Salah satu langkah yang dilakukan kedua negara, yaitu Cina dan India, untuk meredakan pemberontakan, yaitu dengan adanya 3 kali pertemuan untuk mencapai perdamaian serta kemakmuran dalam masyarakat. Komandan militer India dan China bertemu untuk ketiga kalinya dalam upaya untuk meredakan konflik perbatasan wilayah. Seorang pejabat militer India menyatakan untuk menekan ketegangan yang ada perlu dilakukan lebih banyak pertemuan baik di antara pejabat militer dan diplomat demi mencapai solusi bersama dan memastikan perdamaian. Sementara itu, Anurag Srivastava, juru bicara Kementerian Luar Negeri India, mengatakan bahwa kedua pihak mengadakan pertemuan rutin. Kedua pihak akan melanjutkan pertemuan mereka baik di tingkat militer dan diplomatik termasuk di bawah kerangka kerja mekanisme untuk konsultasi dan koordinasi di masa depan demi menyelesaikan masalah dengan kepuasan timbal balik. Status issues should be resolved through direct negotiations between the two parties, and we urge the parties to engage with each other to find an acceptable two-state solution for peaceful coexistence.